saya mengerjakan kesia-siaan, ambil paspor saya di KJRI, jauh-jauh datang di sana, ternyata hari ini Jumat. Tahu sih saya Jumat ini ada sembayangan pasti, jadi saya datang jam 1.30 siang, sudah buka sih, cuma rupanya hari ini tuh libur 1 Muharram Muharram, jadi tutup sana. Jadi sampai sana tutup aja. Tapi bersyukur bisa kenalan dengan satu orang, itu dia tahu-tahu melihat saya deketi gitu, seperti kenal saya aja dia gitu. Saya karena dia merasa kenal saya pura-pura kenal dia aja. Padahal dia tahu siapa dia gitu. Ngomong banyak, tahun 89 saya pindah ke sini gini dan sebagainya, cerita semua. Istri saya dari Kemuning Semarang ya gitu. Saya Kenanga, saya bilang gitu. Kemuning sama Kenanga itu bersebelahan. Tapi berterima kasih, menjalin persahabatan ya, siapa tahu satu hari jiwanya akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu. Jadi tujuan hidup ini apa? Itu tadi kita diskusikan di rumah. Itu Rick Warren itu bersaksi. Itu bukunya waktu itu baru 15 juta, belum 30 juta lebih. Nantinya dalam sekian bulan lagi laku tambahannya 30 juta lebih. Waktu itu baru 15 juta. Dia berkata, aduh luar biasa, saya menjadi kaya raya. Ya, bayangkan kalau satu buku dia dapat $3 aja, 15 juta, sudah dapat 45 miliar dia. Yang dia kerjakan sih memang juga luar biasa. Dia tidak mau digaji lagi sama gerejanya. Padahal gerejanya itu yang mendirikan dia 24 tahun yang lalu. Bahkan gajinya dia selama 24 tahun di jumlah total dibayar. Jadi dia berikan pada gereja. Itu pun masih sisa banyak. Dia mendirikan satu yayasan. Dia berkata, saya tidak akan lifestyle saya berubah. Ya, kalau dulu naik Honda Accord tetap Honda Accord. Itu keluarga saya. Cuma dalam waktu yang sama istrinya kena cancer, dia jadi pergumulan berat. Dulu saya pikir hidup manusia itu naik turun naik gitu, tapi sebenarnya enggak. Dalam waktu yang sama kita ini ada bukitnya tapi ada lembahnya. Hidup itu begitu. Dalam waktu yang sama seperti kereta api itu ada kanan ada kiri gitu. Nah, hidup ini dia bilang nih buat saya sesuatu yang indah. Hidup ini sebenarnya hanyalah satu biji, istilah yang dia pakai nutshell, itu satu biji yang sebentar lagi nanti akan tumbuh gitu. Hidup ini hanya 60 sampai 90 tahun, 60 sampai 100 tahun lah kalau kuat. Robert yang menyembuhkan ribuan orang itu atas nama Tuhan, umur 91 mati kemarin 2 hari yang lalu. Sabtu jatuh di California nih, Sabtu jatuh 2 hari yang lalu, berarti Rabu meninggal dunia umur 91. Jadi saudara dan saya sih, perkiraan saya sih rata-rata Anda di bawah 85, saya 85 sih. Kalau sering sepeda Apa? sering sepeda. Nah, Matiin sepeda toh. jadi apa itu dibandingkan dengan yang dia pakai itu? Triliun years, ya kan? Bertriliun bersekian jutaan tahun. Apa sih dibandingkan 70-80 itu? Jadi 70-80 ini persiapan. Jadi makanya tolong dibuat sebaik-baiknya. Sebab ini hanya persiapan untuk hidup yang sesungguhnya nanti di sana. Nah, kami tadi diskusi, saya sih tidak terlalu setuju dengan pengkalimatannya, tapi benar di pengkalimatannya. Tuhan itu
lebih interest terhadap karakter kita dan bukan kebahagiaan kita. Dia bilang Ya, itu. amin. Benar. Ya toh, benar ya. Cuma saya pribadi tidak terlalu senang pengkalimatannya, nanti saya jelaskan. Cuma setuju sekali sih saya. Ya toh. Oleh karena itu tidak soal sih. Kita tidak happy sedikit tidak apa-apa. Kehilangan tangan, kehilangan kaki, kehilangan mata satu, itu buat Tuhan tidak soal. Ya saya bilang sih betul juga sih. Kalau saya dokter ahli bedah, tahu kalau tangan Anda ada cancer, ya toh. Walaupun saya mengasihi Anda, saya potong. Kalau saya tahu kalau Anda dipotong, mati, Anda akan mati. Itu, ya itu dalam rangka itu betul. Tuhan lebih senang kekudusan daripada kebahagiaan kita. Gitu. Jadi hidup itu hanya persiapan sana. Gitu. Makanya penting kita mendengar suara Tuhan. Gitu. Ya saya bersyukur harus mendengar suara Tuhan dan menurut saya, cuma ini tambahan saya dari saya sendiri. Ya, cuma saya tidak terlalu senang pengkalimatan itu. Sepertinya Tuhan itu hanya mau karakter kita dan tidak mau bahagia kita. Bukan sih. Sebab menurut saya, kalau saudara dan saya punya karakter Kristus, betul-betul kita terapkan dalam hidup kita akan bahagia. Dan Tuhan itu kalau lihat kita bahagia, dia bahagia. Gitu. Dia kalau lihat cucunya bahagia, dia bahagia. Saya harap kalau dia lihat suaminya bahagia juga dia bahagia sih. Jangan sampai dikalahkan sama cucu ya suami. Kan gitu. Tapi dia bahagia. Kemudian kita foto di Kmart, bukan di Kmart, di Walmart. Foto keluarga di Walmart. Wah, dia seneng. Orang tukang fotonya pinter sih. Mahal sih. 179. No, abad 200 pas 190-an. Iya, 190-an dengan teksnya dan sebagainya sih. Mending ke JC Penny Pak Adi. Oke. JC Penny. Nah, sudah terlanjur. JC Penny itu murah. Dapat free 8 kali 10 apa. Ya ini tapi copyrightnya diberikan pada kita sih.